Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep kebutuhan klien terminal, di mana sebagai seorang perawat, kita pastinya akan menghadapi kondisi di mana pasien kita pada keadaan terminal atau keadaan mendekati ajal, ya. Jadi terminal itu adalah bisa dibilang terminal itu kayak tempat peristirahatan, ya. This is the last tempat peristirahatan bagi pasien kita. Oke, di terminal ini kita harus mengetahui bahwa psikososial adalah perubahan dari kehidupan individu, baik yang bersifat psikologik maupun sosial. Jadi pastinya klien terminal ini akan sangat mempengaruhi, ya, seorang individu ataupun keluarganya dalam dalam hal psikologis pasiennya, dan juga perasaan pasiennya gitu ketika dia menghadapi keluarga ataupun dirinya sendiri yang berada pada fase terminal. Kemudian ada beberapa komponen, diantaranya kita di terminal itu kita harus tahu tentang konsep diri pasiennya, bagaimana konsep seksualitas, kesehatan, spiritual, stres dan coping, pengalaman kehilangan, kematian, berduka, dan penyakit terminal. Ya, jadi memang terminal ini kita taruh di terakhir nih, ya, nggak di awal-awal, karena memang dalam menghadapi kasus pasien terminal, perawat sudah harus bisa paham semua aspek-aspek pasien sih, ya, gitu loh. Kayak gimana pandangan konsep dirinya, gimana dia menghadapi stres, terus gimana pengalaman kehilangan dia sebelumnya, apakah dia mampu menerima kehilangan dengan baik, bagaimana pengalaman dia dengan menghadapi misalnya kematian orang terdekat atau apa, itu bisa dihadapi dengan baik atau tidak, karena semua hal ini akan sangat mempengaruhi bagaimana perawat harus memfasilitasi pasien atau mengadvokasi pasien dalam proses kehilangannya. Kemudian perasaan kehilangan dapat dipicu dari beberapa hal yang terkait dengan kesehatan, diantaranya yang sedang menghadapi sakit yang kronis atau penyakit terminal. Perawat harus dapat memberikan fasilitasi kepada klien yang sedang merasa kehilangan dan harus mendampingi klien dalam menghadapi tahap-tahap penerimaan. Jadi memang perlu kita ketahui, tidak mudah bagi orang untuk kehilangan, baik itu bentuknya barang ataupun apalagi ini kehilangannya dalam berupa nyawa, ya, yang sesuatu yang tidak bisa digantikan. Jadi memang perawat harus benar-benar mensupport, perawat harus ada untuk pasien dan keluarganya, sehingga kita dapat mengoptimalkan pasien dan keluarganya bisa menerima proses kehilangan ataupun kematian yang akan dihadapinya. Jadi memang peran perawat dalam mendampingi klien dan keluarganya itu sangat penting. Peran perawat sebagai perawat yang caring dan juga perawat yang berempati. Oke. Kematian adalah sebuah kodrat yang harus dihadapi oleh manusia, dan as a nurses we need to prepare to give a peaceful dying, gitu loh. Jadi memang kita kalau kalian baca, ya, buku textbooknya Porter Perry, saya harap sih kalian baca, ya, yang bahasa Inggrisnya langsung, walaupun ya mungkin itu challenging, tapi saya yakin nggak ada ruginya lah membaca buku, nggak pernah ada kamusnya, ya, rugi membaca buku, karena apalagi kalau buku itu buku yang isinya banyak banget ilmunya. Dan kalau saya Porter Perry Fundamental of Nursing ini salah satu buku yang banyak, dan ini salah satu buku favorit saya ketika saya kuliah, gitu loh. Saya tuh senang banget sama buku Porter Perry. Saya dulu tuh pas baca Peaceful Dying itu juga, apa sih ini Peaceful Dying? At that moment I don't understand. Terus ketika itu saya nggak ngerti, mana ada saya pikir kematian yang yang damai, maksudnya sekarat yang damai. Kalau namanya orang sekarat kan pasti yang menyedihkan, gitu loh. Kalau di otak saya kan saya mikir, ya, orang sekarat ya pasti sedih, pasti nangis-nangis, pasti apa. Tapi ternyata di buku Porter Perry itu menjelaskan tentang peaceful dying, dan di sana saya juga jadi baru belajar, oh, memang ternyata seorang perawat itu fungsinya adalah memfasilitasi atau kita mengoptimalkan pemberian peaceful dying ke pasien. Apa sih maksudnya peaceful dying? Jadi kematian pasien dengan dengan rasa tenang, dengan rasa kebahagiaan, dengan rasa penerimaan, dengan rasa dengan rasa, ya, peaceful, gitu loh, damai, gitu loh, dengan rasa damai,
terhadap kematian yang dia hadapi gitu loh. Jadi gini, everyone know they will die gitu loh. Kita semua tahu kita akan mati gitu loh. Tapi kita punya kan cita-cita and how you want to die gitu loh. Ya nggak tahu sih ya kalau kalian sudah punya cita-cita atau tidak, tapi mungkin belum kali ya, masih muda lah kalian ya. Tapi maksudnya kalau orang sudah sakit terminal, contoh-contoh ya pasien kanker, pasien HIV apa, mungkin kan mereka sudah didiagnosa HIV, contohnya sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, HIV kan sampai sekarang belum ada obatnya. Sama juga dengan kanker. Kanker udah didiagnosa, misalnya sekarang tahun 2020. Dari tahun 2015 dia sudah didiagnosa dan ternyata pengobatan itu tidak berhasil. Nah, ketika pengobatan itu tidak berhasil, pasti pasien itu akan jadi berpikir, oke, saya akan semakin dekat dengan kematian saya. Dan ketika kematian itu semakin dekat, dia akan merencanakan kematian seperti apa yang saya inginkan. Nah, itulah peaceful dying. Jadi ada kedamaian dalam persiapan kematiannya gitu loh. Jadi orang perawat dan pasiennya dan keluarganya benar-benar mempersiapkan pasien dan keluarga gitu, perawat mempersiapkan pasien dan keluarga untuk kematian yang penuh dengan damai gitu loh, peaceful dying gitu loh, sesuai dengan keinginan pasien. Dan itu pasti setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang ingin ketika kalau orang Islam ya sakaratul maut kita kan ditaklik gitu mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu dengan keluarga dekatnya. Ada yang pengen saya nggak mau keluarga saya ngelihat kesakitan, tolong jangan ada keluarga saya ketika saya sedang lagi. Nah itu ada, it will be diverse gitu loh. Manusia itu sangat unik. Masya Allah, Allah apa ya menciptakan manusia miliaran ini tidak ada yang sama gitu loh. Jadi itu yang kita harus kaji ke pasien kita, apa kriteria peaceful dying dia gitu loh, karena setiap orang pasti punya kriteria peaceful dying yang berbeda gitu loh. Saya walaupun alhamdulillah ya saya tidak punya penyakit terminal, but yeah somehow in my mind I have my plan in what kind of apa ya seperti apa model meninggal yang menurut saya itu kalau saya, karena saya muslim ya husnul khotimah ya Pak, itu pun saya punya gitu loh, dan itu mungkin saya share hanya kepada orang terdekat saya gitu loh. Jadi setiap orang kalau menurut saya tuh pasti ada gitu, walaupun mungkin tidak sampai terverbal secara oh mau seperti ini seperti itu. Tapi kalau pada pasien terminal, karena dia terus menerus dihadapi dengan kemungkinan terdekat dia akan meninggal, biasanya peaceful dying ini sudah akan secara detail. Nah itulah fungsi perawat ini, mempersiapkan detail perencanaan ini benar-benar diaplikasikan. Kemudian perasaan berduka adalah perasaan yang dihadapi oleh keluarga apabila ditinggal mati oleh salah satu anggota keluarganya. Respon penerimaan sangat bervariasi antar individu. Jadi memang perasaan berduka ini wajar. Jangan pernah menghalangi pasien untuk bilang nggak usah sedih, udah nggak apa-apa kok gini-gini. Jangan, we cannot say like that. It's not empathize. Itu bukan empati, itu bukan caring. Kita harus memberikan pasien kesempatan, memberikan keluarga itu kesempatan. Tapi mungkin kita harus pastikan jangan sampai kebebasan berekspresinya untuk berduka itu mengganggu pasien dan keluarga lain. Contohnya kan memang ya. Contohnya saya dulu pernah punya pengalaman pasien meninggal, orang mana ya, kalau nggak salah sih Batak atau apa ya, saya juga lupa sih sebenarnya sukunya itu apa gitu, tapi dia itu kayak ada nyanyian-nyanyiannya dan itu kan nyanyiannya agak yang dengan sambil menangis apa, nah itu kan agak kencang suaranya. Nah itu mungkin kita bisa yang kita lakukan adalah kita ngomong ke anggota keluarganya bahwa mungkin tidak bisa terlalu lama melakukan ritual itu di rumah sakit karena kita khawatir itu mengganggu pasien kita yang lain. Nah, itu harus kita jelaskan ke pasien dan ke keluarganya gitu loh. Jangan sampai respon berdukanya itu mengganggu. Tapi kalau masih dia sedih, dia menangis atau apa, itu hak dari seorang keluarga yang pastinya tidak ada proses kehilangan yang mudah.
Kemudian pengkajian, apa saja yang kita harus kaji dari seorang pasien dan keluarganya dalam keadaan dia terminal. Ada 3 hal yang mungkin 3 jenis ya yang bisa terjadi pada pasien dan keluarganya. Pertama, dia bisa pada kesadaran tertutup. Apa itu kesadaran tertutup? Klien dan keluarganya tidak menyadari. Mereka tuh kayak merasa oke ya sakit sakit kanker nih, oh iya tapi bekas sembuh kok, ini kankernya masih yang masih kanker ringan, nanti sembuh kok, palingan perawatan 3 bulan 6 bulan habis itu sembuh ya gitu. Jadi mereka tuh yakin banget eh, apa bahwa mereka tuh sembuh. Terus tenaga kesehatannya kayak ngerasa ya udahlah nggak usah dijelasin, biarin aja nanti dia tahu sendiri. Nah, tenaga kesehatannya tuh mikirnya kayak gitu. Dan di sini ada masalah etis keperawatan pastinya. Dan ancamannya karena klien dan keluarga tidak tahu yang sebenarnya, mereka akan mengenal informasi yang diberikan di awal dan ini jadinya salah. Nah, ini akibatnya pastinya jelek banget kalau ternyata kok ternyata setelah 6 bulan bukannya jadi sembuh makan jadi jelek. Tadinya apa keluarga apa ibu saya nih misalnya contohnya ibunya nih sakit kanker apa kanker usus gitu ya, kanker usus gitu. Kita udah tahu jangan kanker usus lah, CA cervix gitu, CA cervix gitu. Ini sebenarnya sudah stadium 3, dimana stadium 3 dan 4 kita tahu prognosisnya itu jelek, kesembuhannya ya di bawah di bawah 20% lah ya, bisa dibilang di bawah 20 atau 10% gitu. Nah, ini tenaga kesehatannya nggak ada menginformasikan, terus di treatment pakai kemo atau apa. Kemo kan kita tahu, kemo itu memperjelek kondisi pasien gitu loh. Jadi sebelum treatment apapun, kita harus jelaskan ke pasien bahwa ini efeknya menyembuhkan atau hanya memperpanjang hidupnya. Itu harus kita jelaskan secara detail. Jangan hanya memberikan treatment tapi kita tidak tahu pilihan-pilihan apa aja ke pasien tersebut karena banyak pasien pun yang saya tahu oke, saya sakit misalnya saya cervix gini terus ya udah pilihan saya apa ibu kalau mau ditreatment dengan kemoterapi apa efek kemoterapi ibu akan rambut rontok mulut seperti terbakar kemudian mual muntah gini-gini apakah dengan kemoterapi saya sembuh belum tentu ibu karena kemoterapi ini sifatnya hanya meningkatkan kemungkinan hidup sekitar berapa persen. Banyak pasien yang tidak mau, banyak pasien yang mikir ya sudah biarkan saja kanker ini dan saya hanya ingin meningkatkan kualitas hidup saya sampai dengan saya nanti meninggal. Itu pilihan pasien dan itu boleh gitu loh. Jadi kalau di kesadaran tertutup ini kadang keluarga dan pasiennya hanya ngerasa ya udah pokoknya treatment apapun kita lakukan supaya kita sembuh supaya nanti ibu nanti sehat lagi bisa gini. Nah itu jadi kayak mereka tutup mata gitu loh dan tenaga kesehatan juga tidak memberikan penjelasan secara detail dan ini salah ya tidak boleh seperti itu. Oke, kemudian ada lagi kepura-puraan mutual, di mana klien, keluarga, dan tenaga kesehatan tahu bahwa penyakit ini adalah terminal. Tapi mereka berusaha tidak membicarakan tentang penyakit ini dan memberikan privasi pada klien dan kemudian tetapi ini memberikan batasan yang berat pada klien. Jadi kalau ini udah tahu mereka, oke, ini sakit terminal. Maksudnya pasiennya ini harus siap dengan kematian gini-gini. Tapi kayak ngerasa ya udahlah nggak usah diomongin nanti pasiennya down atau apa nanti dia jadi kayak tambah sedih nanti ini ada jadi kayak apa ya ini orang Indonesia banget sih kalau menurut saya ya kita itu kan kayak orangnya banyak sopan-sopan gitu loh kayak merasa udah nggak harus semuanya dijelasin gini-gini ya udah diem aja gini nah itu ada kepura-puraan mutual di sini kita memang tidak sudah tahu tapi berusaha tidak membicarakan karena alasan privacy. Padahal di satu sisi ini jadi memberatkan klien. Nah, yang paling bagus sebenarnya kalau kita sudah tahu kondisi itu terminal, kita sadar pada kesadaran terbuka di mana klien dan orang-orang terdekatnya sudah tahu dan merasa nyaman mendiskusikannya. Kemudian klien berkesempatan untuk mempersiapkan kematiannya, gali bersama klien dan anggota keluarga faktor-faktor yang mempengaruhi respon mereka dan harapan mereka. Pengkajian meluas sepanjang perjalanan penyakit sampai masa kehilangan setelah kematian terjadi. Jadi memang kesadaran terbuka ini benar-benar klien, keluarganya dan tenaga kesehatan tuh apa ya
bersatu padu gitu loh, saling berdiskusi, saling apa untuk mewujudkan apa nih cita-cita harapan klien ini nih, orang yang sakit ini pada kematiannya itu seperti apa. Dari mulai dia didiagnosa penyakitnya, sampai nanti dia yang sudah mulai kondisinya menurun, kemudian sampai nanti akhirnya dia meninggal, sampai setelah meninggal itu apa, hal-hal apa aja yang masih diinginkan oleh pasien ini, hal-hal apa saja yang menjadi cita-cita dia, dan itu dibicarakan, didiskusikan dengan apa ya, dengan antusias gitu, maksudnya dengan bukan antusias, oh pengen cepet-cepet mati, enggak seperti itu, tapi maksudnya didiskusikan dengan baik supaya tercapai gitu semua keinginannya, peaceful dying-nya itu tercapai, cita-citanya itu juga tercapai. Jadi yang paling bagus ini ada kesadaran terbuka dan a little bit rare gitu, agak jarang ya saya temuin. Saya belum pernah sih ya menemuin ini di mana. Karena memang saya akuin tidak mudah ya gitu, tidak mudah. Pernah saya temuin ya, qadarullah saya pernah training gitu ya di Darwin gitu. Saya merawat pasien dengan penyakit degeneratif. Aduh saya lupa itu nama penyakitnya apa ya, tapi itu penyakit degeneratif paliatif gitu loh. Jadi memang kita tahu pasien ini akan meninggal, dia usia sekitar 35 gitu ya. Itu saya lihat dia waktu itu sudah dirawat di ruang rawat paliatif. Ruang rawatnya dibentuk seperti ruang tamu, ada foto anak-anaknya, istrinya datang tiap kali sore, istrinya ngajakin ngobrol, suaminya apa. Nah, itu saya lihat sudah ada kesadaran terbuka, dan ketika saya ketemu sama istrinya dia nanya, oh ya what are you doing gitu, saya bilang oh ya saya lagi ngasih makan ini gini, terus dia bilang oh iya dia tuh sukanya makan yang seperti ini gini gini gini, terus nanti saya bilang oh ya ini tadi abis kok yang makanan ini, iya ya I know she really like that gini. Jadi istrinya tuh kayak ngomongin suaminya tuh ini sakit terminal loh tapi dia kayak ngomongin ini cuma kayak sakit demam atau apa gitu loh, dan dia tuh kayak mikir iya suami saya tuh senengnya gini gini gini, tapi ya kayak take it for ya udah dia menghadapi, dia juga kayak tahu oh iya tapi kalau ini dia memang sekarang udah nggak bisa lagi ya, yang ini sekarang sudah tidak bisa miring kanan miring kiri lagi tuh suaminya, terus dia bilang oh tapi nggak apa-apa ya, bisa kan kita bantu ya gini-gini. Jadi itu dia kayak tetap mencari solusi gitu loh, dia bercerita kepada suaminya yang sudah tidak ada reaksi ya, kalau saya GCS-nya itu sudah 3 ya, nggak ada reaksi GCS 3 itu kan, jadi hanya apa ya, cuma matanya bisa buka tutup doang lah, sudah bisa dibilang mati batang otak lah seperti itu. Tapi istrinya masih antusias aja. Di situ saya lihat istrinya sudah pada tahap kesadaran terbuka di mana dia bisa menerima bahwa oke, suami saya akan meninggal, tapi sebelum dia meninggal itu dia akan tetap berusaha untuk mengisi hari-hari suaminya dengan sesuatu yang dia yakin itu suaminya sukai. Nah, kira-kira sih seperti itu ya. Oke, komponen pengkajian. Apa aja yang harus kita kaji ketika kita mendapatkan pasien dengan terminal? Pertama kita harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi berduka. Ini banyak faktor ya. Salah satunya contohnya kayak budaya. Jadi saya bilang kalau budaya Sumatera yang mungkin lebih ekspresif di Indonesia itu dalam mengekspresikan berduka. Beda dengan budaya Jawa, apalagi Jawanya yang halus ya, kayak Jogja, Solo. Nah itu kan akan lebih apa ya, nangisnya pun nggak lebay gitu kalau ya, kayak orang Sumatera ya, karena saya tahu juga ya saya orang Sumatera gitu, maksudnya memang ekspresif lah dalam bereaksi. Kemudian ada lagi faktornya misalnya pengalaman berduka sebelumnya harus dilihat. Orang yang sudah pernah ditinggal pasangannya, kemudian pernah ditinggal anaknya, itu pasti akan lebih kuat dibandingkan orang yang tidak pernah mengalami kehilangan orang terdekat gitu. Jadi kita harus tanya juga berapa banyak orang terdekat dia yang sudah meninggal. Karena ketika orang terdekat dia meninggal dan dia bisa maksudnya tetap menjalani hidup ini dengan apa ya, dengan tetap semangat atau apa, nah itu bisa dibilang orang itu hebat gitu. Karena kalau menurut saya tidak mudah bagaimanapun menghadapi kehilangan. Kemudian reaksi berduka, ya tadi saya bilang reaksi berduka tiap orang tuh berbeda-beda, ada yang jadi menarik diri, ada yang jadi marah-marah, ada yang tidak terima dan lain-lain. Itu juga harus menjadi komponen pengkajian kita.
Kemudian harapan-harapan klien. Nah, ini kita yang harus tanya benar-benar, apa aja yang diinginkan oleh pasien tersebut untuk memfasilitasi peaceful dying-nya, apa gitu loh. Kalau muslim tadi kan yang saya bilang, oh dia pengen ditaklik gitu, saudara keluarga dia lengkap, ada yang mengucapkan kalimat syahadat, dia pengen ada yang baca Quran, dia pengen nanti dikuburnya di mana, apa. Nah, itu semua harus kita kaji supaya kita dapat memenuhi harapan tersebut. Dan terakhir adalah keputusan akhir kehidupan. Kita harus tahu bagaimana keputusan akhir kehidupannya. Kita tahu di dunia kesehatan kita ada cara penyelamatan dengan DNR ya, do not resuscitate gitu loh. Jadi kalau sudah pada pasien terminal atau paliatif, biasanya memang dokternya akan memberikan konsen atau maksudnya minta tanda tangan keluarga untuk keluarga tidak akan meminta tenaga kesehatan untuk melakukan CPR ya, CPR atau resuscitate atau defibrilasi jantung itu pada pasien yang kita tahu sudah prognosisnya tidak bagus, karena kita ngerasa itu akan menjadi apa ya, suatu tidak akan menyembuhkan pasien juga kan gitu. Kita tahu pasiennya tidak bereaksi dengan pengobatan, tidak akan menjadi sembuh juga, tapi hanya memperpanjang, dan itu hanya karena alat. Nah, jadi keputusan akhir kehidupan pun ini harus kita jelaskan kepada pasien dan keluarga, apakah mereka setuju dengan keputusan akhir kehidupan yang ditentukan oleh rumah sakit. Biasanya kan apakah mereka mau disediakan ruang sendiri untuk bisa nyaman keluarganya mereka, atau mungkin mereka mau juga mereka minta, oh ya udah nggak usah di rumah sakit lagi, maunya dibawa pulang atau apa. Nah, itu kita harus diskusikan secara detail dengan pasien dan keluarga. Kemudian istilah dalam kematian. Ada dua istilah di sini. Ada rigor dan algor mortis. Kalau rigor itu kekakuan tubuh dan biasanya terjadi langsung 2-4 jam setelah kematian, dimulai pada otot involunter gitu, otot yang memang bekerja terus-menerus kayak jantung dan bladder kandung kemih. Kemudian perawat membantu posisi klien, posisi anatomis ya, anatomis gitu. Kalau ya sama sih ya, saya lihat di semua agama ya diluruskan, jadi nggak ada apa sendi-sendi yang bengkok, dilurusin semua, merapatkan mulut dan menutupkan mata sebelum terjadi rigor mortis, kemudian menghilang setelah 96 jam setelah kematian. Jadi kurang lebih itu sekitar 4 hari gitulah ya kekakuannya ini. Nah, kalau rigor mortis itu terkait temperatur tubuh yang menurun secara berkala, sirkulasi darah berakhir, tidak berfungsinya hipotalamus, kemudian kulit berkurang elastistasnya dan mudah pecah. Jadi memang karena nggak ada lagi aliran darah, nggak ada pergerakan sirkulasi dan lain-lain, kan kulit jadinya kaku. Kemudian setelah sirkulasi darah berhenti, kulit menjadi tidak berwarna, jadi kan makin lama tuh makin biru kan biasanya, karena memang udah nggak sirkulasi darah lagi nih, udah jadi apa, diem semua, dia jadinya makin lama jadi kebiruan. Nah, kemudian dia akan menjadi jaringan mati, dan kalau memang ada misalnya kayak di agama Kristen ya, itu kan ada di balsam gitu. Nah, proses pemberian balsam dilakukan melalui injeksi bahan-bahan kimia ke dalam tubuh untuk menghancurkan bakteri. Nah, apa tanda klinik ancaman kematian? Biasanya kita memang tidak bisa memprediksi kematian ya, tapi kita bisa melihat beberapa tanda-tandanya yang biasanya terlihat. Itu pertama dari kehilangan tonus otot, misalnya dari otot wajahnya itu mulai relaksasi, kesulitan berbicara, kesulitan menelan, kehilangan refleks menelan, penurunan aktivitas saluran pencernaan, akumulasi flatus, distensi abdomen, retensi feses, kemudian inkontinensia urin dan minimnya pergerakan tubuh. Kemudian ada bisa berkurangnya sensasi, sianosis pada ekstremitas, kulit dingin, pertama kali di kaki dan kemudian pada tangan, telinga, dan hidung. Kemudian perubahan tanda-tanda vital dan menurunnya juga sensori. Nah, tingkat kesadaran bervariasi sebelum kematian. Pendengaran adalah indera terakhir yang hilang, indikasi kematian menurut The World Medical Assembly. Jadi memang tingkat kesadaran orang itu
sangat unik ya, nggak bisa dipukul rata, dan memang pendengaran itu sangat yang terakhir hilang. Makanya tidak boleh perawat, keluarga itu harus sangat berhati-hati ketika ngomong dengan pasien, apalagi kita masih tahu ini memang sedang buruk kondisinya. Tapi ngomong yang jelek-jelek nggak boleh, karena memang pendengaran itu adalah sensori terakhir yang hilang. Jadi selama dia masih dinyatakan hidup, dia insya Allah masih bisa mendengar. Nah, kalau indikasi kematian pertama, dia kekurangan respon secara total terhadap stimuli eksternal. Kemudian tidak ada pergerakan, terutama pernafasan, tidak ada refleks, dan gambaran elektroencephalogram flap gitu loh. Jadi yang inilah yang benar-benar indikasi dari kematian. Nah, EEG diukur minimal dalam 24 jam sebagai indikasi kematian. Di kita lebih sering digunakan ECG sih ya biasanya. Hanya tenaga medis saja yang bisa mengatakan bahwa klien sudah meninggal. Jadi nggak boleh orang biasa, harus medis gitu. Dan biasanya memang dokter. Itu yang dilihat biasanya dari pupil ya, dari pupil sama dari ECG. Kemudian definisi lain dari kematian ada namanya bati otak atau cerebral death, yang terjadi jika pusat atas otak atau cerebral cortex rusak dan tidak bisa dipulihkan. Jadi ini ada mati batang otak, MBO ya, GCS-nya cuma 3, itu yang tidak ada reaksi sama sekali. Klien mungkin masih bisa bernafas tetapi tidak sadar. Perawat diharapkan mampu menjadi pendengar yang baik dan berikan penguatan reinforcement sehingga klien merasa dihargai oleh perawat dan semakin terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Jadi ya pastikan perawat itu harus ada untuk pasien dan keluarganya pada pasien-pasien terminal ini. Karena kita tahu terminal ini bukan masalah kuratif ya, bukan masalah obat-obatan. Ini banyak sekali ruang untuk perawat gitu loh, untuk mengadvokasi pasien dan keluarganya dalam mengaplikasikan konsep peaceful dying. Oke, saya rasa itu untuk penjelasan terkait konsep terminal. Saya harap kalian bisa paham dengan penjelasan yang saya berikan. Feel free to give any comment and bye-bye.